Oke, ini kita mulai review tentang peluang binomial ya. Soal yang pertama, pada bentuk eksponensi bentuk 3x dikurangi 1/3x kuadrat 12 dengan pangkat x menurun. Tentukan koefisien dari x pangkat 3 dan suku konstan. Suku konstan ini adalah suku dengan x pangkat 0 ya. Nah, sebenarnya tidak ada keterkaitan antara koefisien suku pangkat dengan pangkat x menurun. Jadi ini sebenarnya hanya untuk pengecoh saja. Nah, sekarang kita kembali ke bentuk dari 3x min 1/3x kuadrat pangkat 12. Nah, bentuk ini kita ubah dulu ke dalam bentuk notasi sigma. Nah, bentuknya sama dengan sigma, mulai R sama dengan 0. Nah, karena pangkatnya 12, berarti sampai 12. 12 kombinasi R, 3x pangkat 12 min R, dikali min 1/3 x pangkat min 2 pangkat R. Dari mana x pangkat min 2? Nah, ini dari 1/3 x kuadrat ini bisa diubah jadi 1/3 kali 1/x kuadrat. Nah, 1/3 dibiarkan tetap, minusnya saya tinggalkan ya. X per x kuadrat artinya x pangkat min 2. Seperti itu. Ini sedikit kita bongkar ya. 3 pangkat 12 min R, X pangkat 12 min R, kemudian min 1/3 pangkat R, X pangkat min 2 pangkat R. Nah, perhatikan di sini X pangkat min 2 min R, ini pangkatnya bisa kita kalikan sehingga hasilnya adalah X pangkat min 2R. Nah, karena di sini sama-sama X pangkat ya, ini bisa kita buat lebih ringkas ya. Ini kita tulis dulu. Nah, X pangkat min 12R dengan X pangkat min 2R, kalau dikalikan berarti pangkatnya ditambah sehingga jadi X pangkat 12 min 3R. Nah, pertanyaannya adalah ketika X-nya pangkat 3. Nah, ketika X-nya pangkat 3 berarti di sini harus kita sesuaikan ya. Jadi X pangkat 12 min 3R ini kita hitung di sini ya. Itu sama dengan X pangkat 3. Artinya 12 min 3R sama dengan 3. 12 dikurangi 3 itu 3R. 3R nya 9 berarti R nya 3. Nah, ketika X pangkat 0 sama caranya atau konstan, 12 min 3R sama dengan 0, 12 sama dengan 3R, berarti R nya 4. Jadi ini untuk yang A, ini untuk yang B. Jadi untuk yang A kita tinggal cukup tulis koefisiennya saja karena yang ditanya bilangannya. Berarti untuk yang A R nya 3, berarti 12 kombinasi 3, 3 pangkat 12 kurangi 3, min 1/3 pangkat 3. Jadi ini 12 kombinasi 3, 3 pangkat 9, min 1 pangkat 3, kali min 3 pangkat min 3 ya. Nggak usah kurung dah. Nah, kenapa kok bisa jadi seperti ini? Yang balik lagi tadi ya, min 1/3 pangkat 3 itu sama aja dengan min 1 kali 3 pangkat min 1 pangkat 3. Jadi masing-masing dipangkatkan 3. Jadi min 1 pangkat 3, 3 pangkat min 1 pangkat 3. Gitu. Nah, ini yang belakang itu bisa jadi 3 pangkat min 3. Gitu. Min 1 pangkat 3 berarti dia minus.
3 minus 12 kombinasi 3 kita biarkan saja. Nah, sekarang kita tinggal kalikan aja 3 pangkat 9 dengan 3 pangkat negatif 3. Berarti hasilnya adalah 3 pangkat 6. Minus tapi ya. Kemudian yang B, berarti ketika R-nya 4, 12 kombinasi 4, 3 pangkat 12 kurangi 4, min 1/3 pangkat 4. Nah, kalau pangkatnya genap, berarti negatifnya hilang ya, jadi 1, jadi positif. Ini jadi 1/3 pangkat 4. Ini boleh ditulis jadi 12 kombinasi 4 kali 3 pangkat 4. Nah, oke, sekarang nomor 2. Nomor 2 di sini adalah diketahui 5 tambah 2 X pangkat N dengan N bilangan asli. Tentukan agar koefisien X pangkat 3 sama dengan koefisien X pangkat 4. Nah, sebelumnya kita harus ingat ini dulu ya. Rumus ini dulu. Oh sorry. Nah, X plus A plus B pangkat N ya. Ini sama dengan R sama dengan 0 sampai N kombinasi R, A pangkat N min R, kali B pangkat R. Nah, kalian bisa lihat di catatan kalian masing-masing. Jadi kalau 5 min 2, 5 tambah 2 X pangkat N, berarti ini bisa kita tulis sigma R sama dengan 0 sampai N kombinasi R, 5 pangkat N min R kali 2 X pangkat R. Nah, sekarang yang diminta koefisien X pangkat 3, koefisien X pangkat 4. Berarti kan kita tinggal ambil aja R-nya 3 ya, karena di sini X-nya pangkat 1 sehingga R-nya harus 3. Jadi nanti R-nya 3. Ya, kita ambil aja salah satu suku 5 kombinasi 3, kemudian 5 pangkat N min 3, 2X pangkat 3. Jadi ini jadi 5C, oh sorry, ini N kombinasi 3. 2 pangkat 3, X pangkat 3. Nah, koefisiennya hanya diambil yang ini saja. Saya geser dikit. Jadi nanti yang diambil yang ini saja ya. Sekarang koefisien X pangkat 4. Jadi R-nya 4 ya. Jadi NC4, 5 pangkat N min 4, 2X pangkat 4. Pangkat 4 X pangkat 4. Nah, ini yang diambil yang ini saja. Nah, perhatikan di situ koefisien X pangkat 3 sama dengan 5/4 koefisien X pangkat 4. Nah, ini tinggal kita tuliskan aja N kombinasi 3 kali 5 pangkat N min 3 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 5/4 kali N kombinasi 4 kali 5 pangkat N min 4 dikali 2 pangkat 4. Nah, ini kita bisa melakukan pencoretan. Kita bagi. Pertama kita bagi 2 dengan 2 pangkat 3, berarti ini 1 ya. Ini dibagi 2 pangkat 3 berarti 2. Kita bagi dengan suku yang paling kecil ya. Kemudian 5 pangkat N min 3 dengan 5 pangkat N min 4. Nah, ini kita bagi 5 pangkat N min 4, berarti ini 1 ya. 5 pangkat N min 3 dibagi 5 pangkat N min 4 sama aja dengan 5 pangkat N min 3 dikurangi N min 4 gini ya. Jadi 5 pangkat N min 3 dikurangi N tambah 4. Jadi hasilnya ya 5. Jadi ini bisa kita coret sama ini 5.
Nanti sisa N kombinasi 3 kali 5 sama dengan 5/4 kali N kombinasi 4 kali 2. Nah, ini bisa disederhanakan juga. 5 dengan 5 bisa kita coret, 4 dengan 2 juga bisa kita coret. Jadi sisa yang lebih sederhana lagi, N kombinasi 3 sama dengan 1/2 N kombinasi 4. Gitu ya. N kombinasi 3 berarti N faktorial dibagi N-3 faktorial kali 3 faktorial sama dengan setengah kali N faktorial dibagi N-4 faktorial kali 4 faktorial. Kita geser, tak cukup tempatnya. N faktorial kita biarkan. N-3 bisa ditulis N-3 kali N-4 faktorial. 3 faktorial dibiarkan. Setengah dibiarkan. N faktorial dibiarkan. N-4 faktorial dibiarkan. 4 ini bisa jadi 4 kali 3 faktorial. Nah, ini bisa kita coret yang sama. N-4 3 faktorial. Jadi sisanya N-3 sama dengan 1/2 kali 4 8. Berarti ini bisa kita tulis N-3 sama dengan 8, berarti N-nya sama dengan 11. Oke, kita ke nomor selanjutnya. Nomor selanjutnya adalah nomor 3. Nomor 3 di situ ada 5 peserta didik mengikuti tes AKPO, di mana tingkat kelulusannya adalah 0,6. Hitunglah probabilitas saat kondisinya paling banyak 3 peserta didik lulus. Berarti dari sini kejadiannya hanya 2 hal, lulus tidak lulus. Maka kita harus mengingat rumus peluang pada binomial. Px sama dengan X, X-nya ini banyak kejadian sukses, N-nya ini banyaknya kejadian. Jadi A ini peluang gagal ya. Kalau peluang lulusnya 0,6 berarti peluang gagalnya 0,4 atau bisa ditulis 2/5. Berarti B peluang sukses ya. Ini 0,6 atau 3/5. Nah, paling banyak 3 peserta didik lulus berarti peluang X-nya kurang dari sama dengan 3. Artinya yang dihitung berarti mulai tidak lulus, lulus 1, lulus 2, lulus 3. Sedangkan lulus 4 dan lulus 5 itu tidak dihitung karena paling banyak 3. Maka supaya kita ngitungnya lebih ringkas berarti sama aja dengan 1 kita kurangi dengan yang tidak kita hitung atau komplemennya, yaitu ketika lulusnya 4 orang rumusnya. Ketika X-nya 4 berarti ini 5 kombinasi 4 ya. 2/5 pangkat 1, 3/5 pangkat 4. Ditambah ketika X-nya 5 kombinasi 5, 2/5-nya pangkat 0, tidak usah kita tulis, 3/5 pangkat 5. 5C4 itu 5, 2/5 kali 81/625 ditambah 5C51
15. Satu dikurangi 5 kali 2 kali 81 berarti 810 per 31 pernya sama ya, 3125 ditambah 243 1053 per 3125. Nah ini silakan dikurangi sendiri. Selanjutnya untuk nomor 4 ini bukan kejadian binomial ya, karena kejadiannya tidak sekedar kelereng merah dan kelereng biru ya gitu. Jadi kelereng merah dan kelereng birunya ini tidak bisa kita pisahkan dalam satu kejadian, merah saja atau biru saja tidak. Di situ ada 4 kelereng merah, 6 kelereng biru. Kemudian dari dalam kotak tersebut diambil 4 kelereng sekaligus. X variabel acak yang menyatakan banyaknya kelereng biru yang terambil. Berarti yang diminta Px lebih dari sama dengan 2. Nah kita jabarkan dulu kemungkinannya. Pertama dimulai dari 0 biru dan 4 merah. Berarti tata cara pengambilannya, merahnya birunya ada 6, berarti 6 kombinasi 0 kali 4 C4, berarti ini 1 kali 1 1 biru dan berarti sisanya 3 merah, berarti 6C1 kali 4C3, di 6 kali 4 24, 2 biru dan 2 merah, 6C2 kali 4C2 di 15 kali 6 90, 3 biru dan 1 merah, 6C3 kali 4C1 20 kali 4 80, kemudian 4 biru 0 merah, 6 kombinasi 4 kombinasi 0, ini 15 kali 1. Jadi ketika dijumlahkan hasilnya sama dengan 210. Nah ini Px lebih dari sama dengan 2, berarti ya ini kita jumlahkan aja. 90 tambah 80 tambah 15, 185 per seluruhnya 210. Nomor 5 kurang lebih sama dengan nomor berapa tadi, nomor 3. Jadi ini N-nya 5, suksesnya 0,8, berarti B-nya 0,4, 0,8 atau 4/5, A-nya otomatis 0,2 atau 1/5. Paling sedikit 3 siswa lolos, berarti D karena siswanya 5, berarti X-nya mulai 3 tambah 4 tambah 5. Karena ini di tengah-tengah ya sama aja ya. Kalau kita ngitung komplemennya 0, 1, 2, 3, 4, 5 sama-sama 3. Jadi enggak usah kita ubah ke situ. Ketika Px sama dengan 3 berarti 5C3 kemudian 1/5 pangkat 2 kali 4/5 pangkat 3. Px sama dengan 4 berarti 5C4 1/5 kali 4/5 pangkat 4. Px 5 berarti 5C5 1/5-nya pangkat 0, enggak usah ditulis, 4/5 pangkat 5. Ini 10, 1/5 pangkat 2 1/25, 64 per 125. Ini 5, 1/5,
256 per 125, 1024, 5C5 1 ya, 3125, berarti ini 640, 1280, 1024. Ya, kita tinggal jumlahkan aja. Rp2.944. Kita cek aja. 2.304. Ya benar. Soal nomor 5 kedobolan di soal nomor 7, jadi ini enggak kita bahas ya. Sekarang yang nomor 6. Ini seorang peneliti ingin meneliti penyakit pada tikus. Permintaannya adalah 4 ekor terserang. Dari kemungkinan terserangnya adalah 40%. Subjek percobaannya adalah 10 tikus. Berarti ini N-nya 10, X-nya 4. Kemudian berhasilnya itu 40%, 0,4 atau 2/5. Berarti gagalnya itu 0,6 atau 3/5. Berarti yang ditanyakan hanya ketika 4 saja. Ini 10 kombinasi 4 dikali 3/5 pangkat 6 kali 2/5 pangkat 4. Gitu. Oke. Ini tinggal dihitung aja. Karena 5 pangkat 10 itu cukup besar, maka kita biarkan saja dalam bentuk pangkat. Oke, untuk pembelajaran kali ini, untuk review peluang binomial, kita akhiri dulu. Dan untuk PR kalian, di sisa waktu yang ada, silakan kalian bisa mengerjakan soal nomor 1, 2, 3, kemudian nomor 7 dan 9. Nomor 7 ini ubah ke seperkos ya, dan sepersin. Jadi nanti ini jadi sin pangkat 4 per cos pangkat 6. Nah, ubah ke dalam bentuk tangan dan sekan. Itu hinnya untuk nomor 7. Oke, sampai sini dulu. Selamat mengerjakan.